Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bersyukur pada Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Tema Rehat kita di hari ini yaitu Tuhan memihak kita, atau di dalam bahasa Toraja dikatakan Puang tu umpem buloiki. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan yang menolong membimbing kami, memberi kami kesempatan satu hari lagi, sehingga kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh membaca dan mengerti akan firman-Mu, serta kami boleh melakukannya. Ini doa permohonan dan doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil di Mazmur 124 ayat 1-8. Dengan judul perikop Terpujilah Penolong Israel. Nyanyian Syarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Tema rehat kita, Tuhan memihak kita. Kemarahan dari orang lain karena kelakuan, jabatan, posisi, perkataan, dan cara pandang kita yang berbeda bisa menjadi ancaman serius dalam hidup. Tanpa perlindungan dan pertolongan yang kuat, kemarahan orang lain atas kita dapat mendatangkan celaka bagi kita dan bagi mereka. Dalam realitas hidup yang dijalani Daud sebagai pribadi dan sebagai pemimpin Israel, ia sadar bahwa ada saja orang yang tidak senang dengannya. Bahkan ada yang terang-terangan bangkit melawannya. Sebagai musuh yang mengancam untuk menghanyutkan seperti aliran sungai ataupun melingkupi dengan air yang meluap-luap. Menghadapi itu, Daud menjadikan Allah tempat perlindungan dan sumber pertolongan yang kokoh. Daud meyakini bahwa kalau Allah berpihak padanya, maka musuh manapun yang bangkit melawannya akan dapat teratasi dengan baik. Baginya, bukan sebesar apa musuh yang dihadapi, tetapi kepada siapa Allah yang disembahnya itu berpihak. Kalau Allah berpihak pada musuh-musuhnya, maka Daud dan Israel tidak memiliki daya untuk melawan dan segala perlawanannya akan sia-sia. Sebaliknya, kalau Allah berpihak, sebesar dan sekuat apapun musuh yang menghadang atau setinggi apapun tantangan yang dihadapi, ia pasti akan menjadi pemenang karena Allah turut serta di dalamnya. Jadi, jika dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang berseberangan dengan kita karena iman dan karena kebenaran yang kita pegang, dan jika gunung-gunung masalah menghadang di depan kita, ingatlah ketika Allah berpihak kepada kita, semuanya dapat dihadapi dan kita akan menang bersamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa, bersyukur padamu, Tuhan mengingatkan kami kembali melalui renungan firman di hari ini. Tuhan yang terus membimbing kami untuk boleh mengandalkan Tuhan, mengingat bahwa jika Tuhan berada di pihak kami,
segala tantangan, segala rintangan, ketakutan bisa kami hadapi. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya karena Tuhan semata yang memampukan kami. Tolong kami ya Tuhan, dalam menjalani hari ini, hari baru yang Tuhan beri. Ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita di pagi ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.